Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku itu ingin memberikan alasan kepada teman-teman kenapa aku membeli Isuzu Elep. Karena aku itu udah ada 9 tahunan 9 tahunan itu memakai Canter, yang mana Canter itu kemarin di 2013 baru, terus 2014 baru, jadi dua armada aku memakai itu dari baru ya. Yang pasti benar-benar merasakan sensasinya Canter baru. Memang untuk kenyamanan dia istimewa. Dan ini alasan aku membeli Isuzu Elep. Untuk Isuzu Elep ini, si Blue Sky ini aku dapatkan di harga 185. Jadi untuk harga memang tergolong tinggi. Dan dengan harga segitu itu sebenarnya bisa aku gunakan untuk membeli Canter. Karena untuk Canter kemarin sempat ada yang nawarin ya. Ya ada yang nawarin itu Canter 2009 ada di harga 2009 atau 2010 itu ada di harga 160 dengan bak itu yang udah direstorasi, udah dicat glowing. Cuman masalahnya Canternya itu super speed. Terus ada juga tawaran di harga 195 tahun 2013 area Jawa Timur, armada sehat. Kalau untuk variasi udah pasti jangan ditanyakan ya untuk variasi, karena dengan harga segitu kita tidak bisa dapat armada yang full variasi istimewa semua, nggak bisa. Yang pasti cuman armadanya istimewa. Seperti ini, seperti Blue Sky ini ya. Tahun 2013 di harga 185, bak juga cuman seperti itu, tapi aku berani membeli. Tapi nggak masalah, karena memang itu dari aku udah yakin. Dan kemarin pun banyak yang rame di kolom komentar masalah kilometer, masa di tahun segitu baru 160-an ribu, itu serasa nggak mungkin. Oke, aku jawab, untuk kilometer itu memang bisa diakalin. Kilometer itu bisa kita mainkan, kalau memang kita mau nakal, mau kita nolkan pun bisa. Seperti itu. Cuman dibalik semua itu kita harus tahu bahwa truk di tahun segitu yang kilometernya rendah ada. Seperti di videoku, truk Isuzu Giga 2018 yang muat batu yang besar, gelondongan itu 2018 malah KM-nya belum ada di 50 ribuan. Bahkan simak aja lah di videonya, 16.000 apa 18.000, padahal armada dari 2018 sampai tahun ini ya, sampai tahun ini cuma 16 ribuan. Itu tapi diajar ya, itu masuknya ke tambang terus. Jadi kilometer rendah memang tidak bisa kita jadikan patokan. Cuman kemarin ini ada patokannya juga dengan KM rendah seperti itu. Kemarin itu dari tromol yang aku bongkar kemarin kan pasti juga kelihatan. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya bisa cek di videonya seperti apa sih tromolnya. Karena kalau memang ini truk habis dihajar, itu untuk kaki-kaki pasti sudah amburadul. Dan kita langsung ke topik aja. Untuk masalah harga mahal dapat barang itu masing-masing lah, seperti itu. Karena kita kalau membeli barang, teman-teman pasti juga pernah merasakan ya, kita membeli barang di harga murah, pasti ada yang bilang, loh barang kok iso entuk murah kaya ngono, nanti apakah bagus? Nah seperti itu. Ada juga yang bilang, beli armada seperti itu kok dapat harga mahal banget di 185, terlalu mahal. Seperti itu pasti ada. Jadi untuk harga tidak jadi masalah untuk aku. Itu yang penting gini loh, kita seneng bayar ya wis, biarpun larang nggak masalah, yakin wae dengan barang itu. Yang penting hati kita marem. Terus pas membeli Elep ini bukan berarti uangku tidak cukup untuk membeli Canter gitu ya. Perlu diingat, bukan berarti uangku kurang untuk membeli Canter, karena dengan harga segitu aku sudah bisa mendapat Canter. Jadi selama ada 9 tahunan itu kan yo
dibilang lama ya lama, dibilang enggak ya enggak. Aku sendiri karena masih belajar, memang 9 tahun bawa canter, masih belajar juga di masalah perawatan, yang mana aku belum menemukan untuk kelemahan di kaki-kakinya itu payah banget. Cuman kemarin di Black Suite itu mau aku buat eksperimen, yang mana laker belakang itu aku ganti dengan Dina, belum sempet karena kemarin aku bilang sama bosku kalau emang deal boleh aku ganti. Cuman kemarin nggak srek, ya wes, malah teman-teman banyak yang sudah merubah, bahkan nganter ada di daerah Purwodadi. Mas siapa ya kemarin, mungkin kalau nonton monggo silakan nulis di kolom komentar, dia punya Armada 2 itu lakernya udah dibelandrek menggunakan Dina. Itu tujuannya biar canter itu mampu digunakan untuk bekerja keras ya. Dan ini aku nekat membeli elep itu, aku ya bukan mencoba ya, pokoknya aku itu pengennya membeli armada yang memang sesuai dengan spekku. Isuzu elep buat medan berat oke, buat luar kota pun juga oke, walaupun sangat susah. Ini Isuzu elep itu banyak orang yang bilang, ada yang senang ada yang enggak. Kebanyakan untuk mungkin pemakai untuk kenyamanan banyak yang enggak senang, tapi nyatanya mencari Isuzu elep itu susahnya minta ampun. Yang mana kaki-kaki yang orian yang istimewa itu sangat susah. Dan ini untuk apa, kelemahan kan ada juga ya. Untuk kelemahan ada di baut nap, itu katanya harus sering-sering ngencengin biar tidak ada kendala. Terus di selumbungnya itu untuk elep, dia kelemahannya kan gampang ini ya, gampang patah. Cuman ini ya harus hati-hati, ini masih ori juga. Antisipasinya seperti apa aku belum tahu, tapi teman-temanku banyak yang pakai elep, dia masih aman semua. Walaupun ada juga yang sudah memakai giga baru 4 bulan ada yang patah. Ini untuk teman-teman truk batuan area Bali pasti tahulah, yang sering Jogja Bali pasti akan tahu truk giga mana yang udah patah-patah, pasti akan tahu. Aduh, aku itu bingung ya. Ini perdana aku ini buat ngerekam suara, satu kamera nanti digabungin. Ini aku perdana ya, walaupun aku sedikit bingung malah menjelaskannya. Biasanya aku kan ada di balik layar pegang HP seperti ini, aku memvideokan. Cuman ini mencobalah biar aku terlihat di video full seperti itu loh. Bingung aku Bang, mau bahas apa gitu loh, alasan yang teman-teman biar ngeh itu seperti apa. Karena memang untuk Isuzu elep itu untuk pemula lah jauh lebih enak. Ini 2013, ini 2009 dengan cabin sama. Ini bisa grill bisa diganti, yang itu loh, yang itu diganti ini, untuk lampu diganti ini, itu semua sama, plug and play. Bahkan untuk grillnya pun ya, untuk grill ini itu sama persis, tidak ada perbedaan, bentuknya pun sama ya. Jadi kalau teman-teman beli Isuzu elep seperti ini dipacain yang muda itu bisa. Cuman untuk aku bukan ke arah situ ya, maksudnya bukan ke arah situ, bukan membeli barang yang murah, enggak. Karena kalau aku pengen beli yang murah, beli aja yang 2010-an, itu malah tidak begitu merogoh kantong terlalu dalam. Cuman ini memang harganya di kisaran segitu ya enggak masalah, karena aku pengen coba beralih ke Isuzu yang sesuai dengan muatanku. Jadi untuk teman-teman yang lain jauh itu nyaman di canter, emang iya dia di pernya memes. Terus untuk elep pernya kacel, cuman dibalik semua itu perlahan lama kelamaan itu akan
kerasa nyaman juga. Aku sendiri juga udah merasakan nyaman dengan naikkan Isuzu Elep. Bukan karena aku punyanya Isuzu, aku nge-PP Isuzu, bukan punyanya Canter terus nge-PP Canter. Enggak, memang seperti itu ya. Kalaupun aku pengen Canter juga bisa, tapi kalau aku pengen Giga aku nggak mampu. Giga aku belum ini ya, belum ada angen-angen ya, sreg di hati itu belum ada. Kemarin pokoknya pengennya macan. Aku itu pengen merubahin loh si macan ini, Isuzu Elep macan ini, pengen biar ini loh, biar kelihatan bagus, seger, divariasi seperti apa lah, seperti itu loh tujuanku itu. Selain itu ya yang utama memang aku gunakan untuk muat batu di kaki-kaki dia mampu, sama mesinnya mampu, seperti itu. Jadi banyak alasan aku membeli Isuzu, bukan cuman cari yang murah terus aku dapat armada, enggak. Itu semua, dibalik semua itu banyak banget pertimbangan yang aku angen-angenkan seperti apa. Walaupun aku juga perdana pakai Isuzu, yang belum tahu seluk-beluknya Isuzu seperti apa aku nggak tahu. Jadi ini mulai dari nol lagi aku belajar meminang merawat Isuzu Elep. Jadi untuk teman-teman yang armadanya Isuzu Elep terus sampean beralih ke Mitsubishi, kalau muatan ringan oke, nggak masalah. Tapi kalau muatan berat siap-siap rogoh kantong untuk perawatan di kaki-kaki gitu. Terus untuk teman-teman yang dari pakai Canter terus pindah ke Isuzu Elep, itu siap-siap merasakan kacelnya armada waktu digunakan untuk jalan. Karena untuk kelemahan aku belum tahu, belum menguasai semua ya. Karena untuk Isuzu masih banyak belajar. Jadi nanti mungkin banyak di video-video aku itu membuat sering bertanya, karena aku belajar. Kalau Canter insya Allah aku udah sedikit banyak udah paham, karena 9 tahunan aku ngulang-ngulang Canter. Kira-kira seperti itu. Itu tadi sedikit alasan yang mana aku pengen membeli Isuzu. Seperti itu alasannya banyak banget. Yang pasti itu alasannya aku cari armada yang kuat terus bakoh digunakan untuk muatan berat gitu ya. Untuk harga mahal bukan jadi masalah bagiku. Teman-teman pasti juga pernah merasakan masalah-masalah orang bilang ini itu waktu kita membeli barang pasti sudah paham. Oke, tadi sedikit video dari saya. Mungkin ada salah-salah penjelasan, monggo menulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.